Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Septiani dengan NIM C1B021186 dari kelas R003 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI yang berjudul Jurnal Khusus Penerimaan Kas, Jurnal Khusus Pengeluaran Kas, dan jurnal umum bagi perusahaan yang menggunakan jurnal khusus. Materi yang pertama yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Sumber utama penerimaan kas dalam bisnis biasanya adalah: yang pertama, penanaman modal oleh pemilik; yang kedua, penjualan tunai; yang ketiga, penjualan aset dengan uang tunai; yang keempat, penerimaan dari pelanggan; yang kelima, penerimaan bunga, dividen atau sewa dan lain-lain; yang keenam adalah pinjaman dari individu, bank atau lembaga keuangan lainnya. Jurnal khusus penerimaan kas ini biasanya berisi bidang-bidang seperti tanggal, nama pelanggan, identifikasi penerimaan uang tunai, dan kolom debit dan kredit untuk mencatat kedua sisi setiap entry. Berikut ini adalah bentuk jurnal khusus penerimaan kas. Yang pertama ada date atau kolom tanggal yang digunakan untuk mencatat tanggal penerimaan uang tunai oleh bisnis. Yang kedua ada kolom akun yang dikreditkan untuk memasukkan judul masing-masing akun tempat penerimaan uang tunai. Yang ketiga ada kolom referensi yang digunakan untuk menuliskan jumlah akun buku besar pada saat posting. Yang keempat ada kolom cash digunakan untuk mencatat jumlah kas yang diterima. Yang kelima ada kolom diskon digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai yang diperoleh pada saat menerima uang tunai dari pelanggan. Yang keenam ada kolom penjualan yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara khusus. Dan yang ketujuh ada kelompok piutang dagang yang digunakan untuk mencatat kas yang diterima dari pelanggan. Serta yang terakhir ada kolom akun bermacam-macam yang digunakan untuk mencatat kredit ke setiap akun yang tidak terdapat dalam kolom khusus. Pembahasan selanjutnya yaitu ada jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas merupakan sebuah catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk pengeluaran kas. Fungsi jurnal ini adalah untuk mencatat semua transaksi arus kas keluar yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Transaksi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, pembayaran beban, dan pengambilan uang tunai untuk pribadi. Semua arus kas masuk dicatat dalam jurnal lain yang dikenal sebagai jurnal penerimaan kas. Contoh umum arus kas keluar dalam bisnis adalah pembayaran kas untuk pembelian tunai, pembayaran kas untuk pembelian kredit sebelumnya seperti pembayaran hutang atau kreditor, pembayaran kas untuk berbagi biaya seperti sewa, iklan, upah, dan gaji, pembayaran kas untuk pembelian aset berwujud atau tidak berwujud, dan pengembalian kas untuk barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Ini adalah contoh dari jurnal khusus pengeluaran kas. Pembahasan yang terakhir yaitu jurnal umum bagi perusahaan yang menggunakan jurnal khusus. Jurnal umum bagi perusahaan yang menggunakan jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus, yaitu tidak dicatat dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Transaksi tersebut diantaranya adalah retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, retur pembelian dan pengurangan harga, depresiasi aktiva tetap berwujud, amortisasi aktiva tetap tidak berwujud, penyesuaian akhir tahun, pembetulan kesalahan, penutupan, penyesuaian kembali di awal tahun. Transaksi yang dicatat dalam jurnal memorial tidak hanya satu jenis transaksi saja.
Oleh karena itu, dalam melakukan posting ke buku besar, biasanya akan segera dilakukan setelah mencatat transaksi yang berkaitan dengan jurnal memorial atau jurnal umum bagi perusahaan yang menggunakan jurnal khusus ini. Dan ini adalah bentuk dari jurnal umum bagi perusahaan yang menggunakan jurnal khusus. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.